Mungkin Kak Yoga dulu ada yang mau disampaikan. Uni kayaknya belum militer juga. Ya, sedikitnya aku Kisahnya. sampaikan dulu. Eh, ya, buat orang Muslim gitu kan. Eh, ya itunya nggak banyak gitu lah. Apalagi yang kalian malas untuk bersolat gitu loh. Solat kalian, meminta kalian kepada Allah. Jangan ini, jangan yakinlah gitu loh. Karena gini banyak doa aku yang dikabulkan Allah loh. Nah, jadi kalau kita minta bersungguh-sungguh kepada Allah itu tidak ada yang tidak mungkin. Nah, jadi eh, gini loh, lebih baik kita ya jadi diri kita lah seperti ini gitu loh. Nah, jadi apa namanya? eh Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan kalau Tuhan sudah berkehendak gitu. Jadi apapun yang kita minta itu ya udah mintalah kepada Tuhanmu. Jangan malas-malas gitu loh. Karena gini banyak yang kutemui itu karena orang Muslim gitu kan yang dia tidak sholat banyak itu yang kutemukan itu gitu loh. Apa yang kalian ragukan? Kalian sholat bebasnya gitu kan. Sholat, sholat gitu. Jangan tinggalkan itu untuk menyembah Tuhanmu. Nah itunya. Hmm. Insyaallah. Kak Yoga, Ya bang. eh, kan konsep di dalam Islam itu kan ada beberapa ayat Al-Quran bahwa setiap orang yang beriman itu nanti akan masuk surga. Dan ketika mereka masuk surga itu bersama dengan keluarga yang dicintainya, orang tuanya, kakaknya, adiknya, saudaranya, dan seterusnya. Kak Yoga terbayang nggak? Atau mungkin punya harapan juga bahwa nanti kelak berkumpul lagi dengan keluarga di surga, di kehidupan yang abadi itu bersama dengan keluarga tercinta yang selama ini bersama dari waktu Kak Yoga kecil. Terbayang nggak? Punya harapan seperti itu nggak? Oh, pasti punya dong Pak Ustadz gitu. Punya itu berpikir kita kan kayak ngumpul lagi sama keluarga, kayak kayak dulu-dulu gitu kan. Ya gini ya, jujur ya, aku tidak punya niat untuk menjadi apologit. Setidaknya aku gini, setidaknya aku pelajari agamaku ini yang baru ini, ku pelajari kehidupan baru ini, dan aku bisa dapat pencerahan dari membuat pencerahan untuk keluarga aku. Itu yang niatku. Udah nggak ada yang lain sih selain itu gitu loh. Dan pengen berkumpul Insya lagi Allah. sama. Iya. Sering-sering ya, sering-sering berdoa Hmm. kepada Allah memohon bahwa satu bersyukur dulu. Jadi adabnya ketika kita ini kan berdoa memohon kepada Allah bersyukur, memuji kepada Allah dengan kalimat hamdalah, puji-pujian. Kedua, bersyukur atas segala nikmat yang Allah anugerahkan, terutama nikmat terbesar yaitu iman dan Islam. Nikmat terbesar dihadirkannya saudara kandung yang seiman sekarang. Lalu memohon kepada Allah dilembutkan juga keluarga inti, orang tua yang masih ada, kakak semua, agar mereka itu dilembutkan hatinya mau menerima kebenaran Islam. Nah, Tapi di gini sini Pak memang kan Ustadz, ada aku mau perjuangan. nanya boleh Pak? Boleh, boleh. Iya, katanya kan bulan puasa itu kan setan kan diikat. Ini ada setan loh. Apa sebetulnya ada setan ini? Oh, ada yang lolos berarti. Hmm. Ada yang lolos. Sekarang Jeff ceritakan kenapa bisa lolos dari ikatan. Kenapa kau Jeff bisa lolos dari ikatan? Karena semua setan itu dibelenggu kalau bulan puasa. Kenapa kau terlepas? Jelaskan. Kebalik bro, siapa yang dari sana? Teman-teman diaminkan ya. Jeff Colby ini calon mualaf. Diaminkan. Jangan jangan ganggu Jeff, dia itu habis ngitung jualan takjil tadi sore, kasihan takjil. Lumayan, kan berkah Ramadan. Betul betul, betul betul. Berkahnya Ramadan itu sampai ke Oten pun berkah. Jangan sampai ada Oten lagi jualan takjil tapi ikut debatnya hujat Islam. Kebangetan itu. Meraup rezekinya dari umat Islam, tapi dia debatnya Ya, menghujat open Islam. camp kita semua. Kacau. Kalau Jeff Colby open camp, kita open camp semua.
Kalau Jeff Aku lagi open di cam luar, kita, lagi di luar kita aku. oh lagi di luar ya. Nanti balik baru open cam. Dia kemarin open cam loh Ustaz. Emang iya. Iya kemarin open cam kan kau kan? Nggak tahu, udah lupa aku. Di roomnya di 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 rumah Kamal aku. Goldian aku open cam. Di Di Kamal sini Goldian juga aku sama open Uni cam. waktu itu kau open cam, tapi nggak lama kau open cam. Nih orang sebenarnya sudah pintar, Aku sudah lagi banyak tahu. Nih orang sudah Oke, banyak tahu aku tentang sebelum lagi rame. kisah Nanti kalau aku ngomongin berdebat ntar nanti geruduk aku, takut aku. Hmm? Aku lagi di luar, nanti kalau debat takut digeruduk aku. Ya itulah makanya aku bilang tadi, kau meraup rezekinya dari Muslim, tapi kau di sini dalam perdebatan kau menghujat Muslim gitu loh. Makanya jangan diskusi baik-baik aja. Tapi sebelum Pernah. ke geser pembahasan, ya kita mungkin close dulu dari yang ini ya, yang dari obrolan kami dengan Yoga. Nanti disambil aja bahwa begitu ya prinsipnya di dalam Islam, Kak Yoga ya, di dalam Islam itu di dalam surah Luqman ada, di dalam surah Al-Ahqaf ada bagaimana tentang akhlak kita, adab kita terhadap orang tua walaupun kita berbeda keyakinan. Kan gitu di dalam Al-Qur'an itu sangat jelas di dalam surah Luqman tadi ayat 14, 15 di situ kan dijelaskan bahwa Bismillahirrahmanirrahim wa wassaynal insana biwalidayhi, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada orang tua. Kenapa? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisoluhu fi amaini, dan seterusnya. Jadi karena dia itu sudah mengandung kita, membesarkan kita, menyusui kita, dan seterusnya kan. Bagaimana ketika terjadi beda keyakinan, mengajak menjadi musyrik, keluar dari Islam. Wa in jahadaka ala tusyrika bima laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadi kalau orang tua itu, jika kedua orang tua atau keluarga kita mengajak kita murtad, keluar dari keislaman, fala tuti'huma, jangan kau ikuti ajakannya itu, berkaitan dengan prinsip iman. Wasohibhuma fid dunya ma'rufa, tetapi engkau harus menjadi anak yang baik, tetap menjadi anak yang baik terhadap kedua orang tua di dunia ini. Artinya dalam kaidah muamalah, adab, akhlak, perilaku sebagai seorang anak terhadap orang tua tetap harus baik, jangan marah, jangan membangkang. Ketika konteksnya adalah akhlak, perilaku, bukan ibadah, bukan keyakinan, maka kita tetap menjadi anak yang terbaik, tapi berbeda keyakinan tetap harus dipegang prinsipnya, jangan diikuti. Nah, dengan sikap seperti inilah yang membuat insya Allah diluluhkan juga hati keluarga kita yang sampai detik ini masih belum menerima kebenaran Islam. Karena ketika menjadi seorang mukmin, ternyata sikapnya, perilakunya, akhlaknya lebih baik daripada sebelum menjadi mukmin. Insya Allah kita tunggu kabar baiknya episode berikutnya dari Kak Yoga. Kita berharap semoga yang selama ini banyak diantaranya membenci atau marah atau terintimidasi Kak Yoga ini, mereka itu semua semoga dilembutkan hatinya dan mereka menjadi mukmin sejati, mengikuti jejak Kak Yoga menjadi seorang mualaf atau muslim dan muslimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, mungkin itu di sesi ini. Berikutnya mungkin apa tadi Jeb mau bahas apa? Jeb ini kayak lagi pakai kopi ya? Lagi lah Pak Ustadz. Pulang Bentar lagi. taraweh. Aku lagi di luar rame. Nanti aku digeruduk. Oh iya. Oke, iya, benar. Jangan ya, itu karena hitungan dagangan takjilnya itu masih banyak saudara muslim di sana. Jangan sampai nanti ada narasi yang menghujat. Kok pakai foto profilnya kayak habis pulang taraweh kau? Pakai kopi ya? Ya udahlah, kalau gitu dia memang lagi nggak bisa ikut ngomong. Mungkin Kak Yolga lagi aja.
Jep. Jangan lupa Kak Yoga ya, terus doakan keluarga tercinta itu di sepertiga malam, di setiap habis menjalankan sholat. Pokoknya terus-menerus berdoa memohon kepada Allah. Karena saya teringat loh ya, kalau ini kan kisah Kak Yoga, saya ingat dulu sebelum zamannya main TikTok itu ada pendeta. Kalau dia pendeta, namanya Pak Dance Mumok, Pak, saya yakin pasti semua tahu. Dia memang seorang pendeta, dia sering debat juga dengan kita umat Islam, dengan kami, dengan Gurunda, dan semua rata-rata pernah kita debat di Zoom waktu itu. Dan memang akhirnya dia memutuskan menjadi mualaf, dan ketika dia menjadi mualaf, dia hijrah ke Pulau Jawa, ke Malang. Dan dia sangat ditentang di keluarga, diusir. Istrinya, anaknya, bahkan beliau berkisah, anak tertuanya yang paling keras menentang orang tuanya ini. Tapi beliau fokus hijrah, berbenah diri, mendekat kepada Allah, berdoa, memohon kepada Allah agar keluarganya tetap utuh gitu kan. Tetap utuh, tidak terpisah gitu. Artinya apa? Hatinya dilembutkan, mereka mengikuti jejak. Ternyata sebulan kemudian, anaknya yang paling tua, yang paling keras menentang Pak Pendeta itu, yang pertama kali mualaf. Nah, jadi saya ini ingat kisahnya ini kayak kisah Yoga. Kakaknya Yoga yang kemarin yang paling keras, kasar juga sama Yoga, ternyata yang pertama kali mualaf. Dan kisah Pak Dance itu seterusnya alhamdulillah disusul oleh keluarga inti yang lain dan mereka menjadi semuanya mualaf. Dan kita berharap semoga dengan akhlak yang baik dari Yoga, tetap menjaga kejujurannya, gitu kan, akhlaknya, itu membuat keluarga itu mengetahui bahwa oh ternyata Islam itu memang layak untuk diikuti, dan menjadi muslim itu memang harus menjadi prinsip dipegang sampai selama hidupnya gitu. Amin, makasih. Izin ya, bentar aku ngomong dikit Ustadz Alif, izin guru. Soal dua orang yang kuceritakan tadi, aku yang pertama ya, Yoga kan sering ngomong. Jadi yang berdarah-darah di belakang layar itu untuk Yoga dengan Olan itu cuma ada dua orang teman-teman ya. Ini teman-teman sudah harus tahu lah. Udah lama kita tutupin. Jadi yang berdarah-darah di belakang layar itu cuma dua. Untuk Yoga sama Olan. Nah ini masih hidup mereka ini, Yoga. Ada Yoga di sini, ada Olan. Jadi aku yang pertama, yang kedua Kak D. Teman-teman dengarkan baik-baik kupingnya ya, yang kawan-kawan muslim. Aku sama Kak D. Kita yang tidak tidur berbulan-bulan awasin anak ini. Ya, kalian teman-teman ingat ya, dari awal sampai sekarang ini cuman berdua kami ini. Ini masih hidup Yoganya. Teman-teman tanya sendiri ya. Bukan kami menyombongkan diri, supaya jangan lagi ada teman-teman yang otaknya miring-miring di belakang. Bilang Bang Fan dicari panggung apa segala macam. Ya, itu aja sih mau aku sampaikan. Gitu deh Yoga, nanti disampaikan juga sama kawan-kawan muslim di bawah Yoga. Ya, ya, yang ini selama apa ini yang tahu di belakang layar itu yang tahu cuma dua orang itu, Bang Fandi dan Kak D. Dan satu lagi Uniripa sebagai pendengar dan sebagai penyampaikan. Nah, itu. Nah, jadi itulah yang tahu kali, yang paling tahu kali cuma dua orang inilah, si Padi sama Kak D yang tahu itu. Nah, itu nih. Masya Allah. Betul. Jadi ya itu ujian lah buat kita semua ya, bahwa kadang ya seperti itulah, banyak suara, tapi oke lah, semoga kedepannya tetap terjaga kita semua, perbuatan kita, niat kita, dan langkah kita. Oke, ini sekarang bahasan apa nih kita kelanjutannya? Ini kata si Jep ini, suruh si Yoga memimpin doa pasti tidak bisa dia. Ya nggak bisa lah, aku bodoh kok, aku baru gimana aku cara memimpin doa. Tapi kalau doa itu bilang apa aku gitu. Ada gila-gila. Apanya yang udah kau pelajari Yoga?
itu. Aku yang baru tahu sama aku kan cuma Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad. Itu yang baru tahu sama aku. Aku ada mau ku sampaikan sama Siapa yang ngajarin? Jeff, aku ada mau sampaikan satu. Gini Jeff. Coba Jeff perhatikan ya. Selama ini kami dialog lintas agama, kawan-kawan muslim, ada nggak yang pernah murtad? Coba tengok teman-teman Kristen, debaters Kristen itu, Demian, Olan contohnya ya. Bukan debaters, walaupun bukan debaters kan dia sering naik komal diskusi kan. Coba lihat yang mualaf itu, Jeff, kok banyak debaters Kristen? Kenapa kami ini Islam nggak ada yang murtad? Tahu kau kenapa? Kalau kami temukan Yesus itu Tuhan dalam Bible-mu itu yang berpuluh-puluh kali boleh dikata kami baca, kami ini sudah banyak murtad. Saya murtad, Bang Zuma murtad, Ustadz Ali murtad. Kenapa kami nggak murtad? Kami apa ya? Kami tahu yang kami baca itu nggak ada Tuhan-Tuhannya sedikit pun itu Yesus itu. Kenapa sampai kami nggak ada yang murtad? Harusnya Jeff berpikir di situ. Kok Demian kerasnya, debaters Kristen yang keras, kok bisa mualaf? Ada apa? Ya gitu, silakan. Ya emang nggak ada, karena kan dia sebagai manusia. Kalau manusia emang dia kan lemah, memang khusus untuk mencucurkan darahnya untuk korban penebusan. Ya memang lemah nggak ada, tapi secara kilaian dia kan firmannya Allah. Kalam nafsinya Allah dia. Enak kali kok korban penebusan apa? Dalam Penebus nafsi dosa. pula kau bawa Jeff Colby. kau. Izin Ustadz Alif dijelaskan dulu dong sama Jeff Colby ini soal kalam nafsi, kok dibawa-bawa kalam nafsi ini, bahaya Jeff Colby ini. Silakan Ustadz. Bagaimana Kalamullah baru bagaimana pernyataan kita dari kalam nafsi. mau menjelaskan pelajaran Islam yang begitu dalam, anak orang aja masih dituhanin. Susah. Ini aja dulu, sadarkan dulu bahwa ketika kalian masih menuhankan anak orang, itu satu momen di mana kalian itu masih menutup akal sehatnya gitu loh. Nggak perlulah kita jauh-jauh dulu pembahasan sampai kalam lafzi, kalam nafsi, ada kalam hisi, kalam dal, kalam madlul. Itu dalam Islam itu dalam sampai ke sana. Ya kalian nggak akan nyampe ke sana pembahasannya. Lah anak orang aja masih dituhanin. Kebayang nggak loh? Anak orang yang masa hidupnya, masa kecilnya pernah bermain. Kalau dia pakai celana, misal pernah pipis di celana, pernah ya BAB juga, pernah bertengkar dengan temennya, pernah ya sebagaimana kita manusia pada umumnya, tiba-tiba udah besar, udah mati dituhanin, dipuja, disembah sampai detik ini. Kalian tuh sadar dulu deh dari situ sebelum kita lebih jauh pembahasannya. Gak usah ngomongin kalam nafsi apalah. Kasihan, itu dulu sadar dulu bahwa kalian ini selama ini nuhanin anak orang. Belum lagi loh nanti Kak, Kalau tiba-tiba Pak Alif gini loh Pak Alif, Pak Ustadz. Kan yang saya khawatir nih kebayangnya sebentar ya, kebayang kalau seandainya mamanya masih hidup, mamanya bisa-bisa marah, woi ngapain anak saya kau tuhanin? Saya ini mendidik dia sampai besar, udah besar kau tuhanin. Mana matinya harus dibunuh tentara Romawi. Marah bisa-bisa kalau ada sekarang. Gitu. Jadi ya sadar dulu lah ya, jangan sampai ke situ dulu. Izin Ustadz. Gak usah jauh-jauh. Ini kalau saya angkat tema kayak gini Ustadz, siapa Tuhan dalam Bible? Ini gimana menurut Ustadz? Ya silakan aja, tidak ada masalah itu. Menurut Jeff Colby, siapa Tuhan dalam Bible? Itu gitu. Silakan.